Clash of Minds mempersembahkan Walter Faith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Parra tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 222, Project 2025, menjadikan Amerika Katolik lagi, penyembuhan luka. Halo dan selamat datang di episode lain WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Halo Martin. Dan bagaimana kabarmu? Ya baik sekali. Apakah batuknya sudah terkendali? Wah. Jika kamu mulai berbicara, sepertinya batuknya juga ingin ikut bersuara. Batuk, tapi kita harus terus melanjutkan. Sebenarnya dia memang seharusnya ikut berpartisipasi kan? Tapi dia memang ikut beraksi. Ya, kita sebaiknya menjaga batuknya agar tidak terlalu berlebihan ya. Ya, batuknya harus dikendalikan. Ya, tidak. Mereka mengatakan hal ini akan bertahan selama 3 minggu jika Anda mengobatinya. Dan jika Anda tidak mengobatinya, juga akan berlangsung selama 3 minggu. Baiklah, jadi biarkan saja. Benar sekali. Sepertinya begitu. Jadi 21 hari tanpa pengobatan dan 3 minggu dengan pengobatan. Dengan pengobatan. Ya. Baiklah, kita mulai lagi. Kenapa tidak? Bukankah itu bagian dari deskripsi pekerjaan? Ya, sepertinya semua orang ingin mencampurkan segala sesuatu ke dalam satu wadah, seperti agama yang berbeda dan segala sesuatu sehingga kita bisa mengaduk-aduknya. Ayo kita aduk. Apakah Anda suka gambar latarnya, Martin? Ya, saya sebenarnya suka. Project 2025, jadikan Amerika hebat. Oh bukan, Katolik lagi. Itu nakal. Saya lihat ada rosario di belakang topi juga, atau di bawah topi. Ya, mereka terus berbicara tentang doa dan doa, tapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang doa. Tentu saja. Jadi Martin, saya rasa kita sedang menuju semacam penggenapan hal-hal yang telah dinubuatkan. Jadi mungkin kita perlu berdoa. Tentu saja kita perlu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami benar-benar berada di masa-masa penting, dan kami sangat bersyukur bisa berada di sini. Tapi kami juga tidak bisa melakukannya tanpa Engkau. Jadi kami mohon agar setiap langkah dan setiap menit dari pembicaraan ini, Engkau akan mencerahkan pikiran kami dan memandu diskusi ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada banyak hal menarik dan kebisingan latar yang terjadi di dunia. Beberapa pemungutan yang menarik yang di Kanada dan yang di Australia. Dan faktor Trump. Ya, ya ini menarik. Di beberapa negara, seperti misalnya Kanada, hasilnya tidak terduga. Ya, mereka unggul 27 poin dari konservatif dan kemudian faktor Trump muncul dan mereka ingin mempertahankan status quo. Jadi mereka memilih sayap kiri lagi. Dan beberapa negara bagian lainnya sangat kesal karena mereka tidak ingin memiliki pemerintahan sayap kiri lagi. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan dengan Amerika Serikat dan mungkin akan bergabung dengan mereka. Itu akan menarik. Trump telah berbicara tentang negara bagian ke-51 sepanjang waktu. Mungkin itu akan terjadi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan yang menarik lainnya tentu saja adalah Australia. Yang sekali lagi telah melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan jajak pendapat. Benar? Dan satu hal yang menarik adalah partai yang menang.
Mereka juga ingin mencoba menerapkan pajak yang cukup konyol. Ya, dan di Inggris, hal lain yang menarik adalah partai yang bukan sayap kanan justru yang menang. Dan kini dalam pemilihan umum tambahan, tampaknya kubu kanan kembali meraih keuntungan. Jadi Anda tahu situasinya sangat beragam di luar sana. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang nubuatan, binatang kedua dari Wahyu pasal 13 akan menentukan langkahnya. Itulah yang dikatakan Alkitab. Tidak diragukan lagi bahwa binatang kedua itu adalah Amerika Serikat. Tidak mungkin yang lain. Tidak ada interpretasi lain untuk itu. Dan kemudian yang lainnya akan mengikuti. Jadi kekacauan yang kita alami sebenarnya adalah upaya untuk meraih dominasi. Sehingga implementasi itu akan menjadi mungkin. Jadi semua hal ini sangat menarik, tetapi Amerika harus menjadi penentu langkah. Dan astaga, apakah Amerika sudah menjadi penentu langkah? Ya, dan kemudian Anda memiliki skenario Raja Utara dan Raja Selatan. Dan kita tahu bahwa mereka duduk di satu meja, dan kemudian Raja dari Utara akan datang dengan kereta perang, dan dengan ekonomi, dan dengan kapal-kapal, dan apapun itu, dan akan menaklukkan Raja Selatan. Dan kita tahu bahwa Raja Utara adalah sistem kepausan. Ya. Ia harus mendapatkan kembali apa yang hilang. Luka yang diterimanya harus dipulihkan. Dan apakah ini sedang terjadi di Amerika Serikat atau tidak? Maksud saya, coba ingat kembali Presiden Katolik pertama JFK. Betapa ramai pembicaraannya saat itu sebelumnya. Jika seseorang bahkan hanya memikirkan hal seperti itu, maka akan terjadi kehebohan besar. Dan tentu saja, dia sangat menjauhkan diri dari penyatuan gereja dan negara. Ya. Tetapi Alkitab meramalkan bahwa binatang kedua akan bertindak atas nama binatang pertama, yaitu Katolikisme. Oleh karena itu, kita harus mengharapkan kebangkitan Katolikisme. Namun tersembunyi dalam evangelikalisme sehingga Anda tidak benar-benar melihatnya sebagai kekuatan penggerak. Tapi apakah ini sedang terjadi di Amerika Serikat atau tidak? Dan jawabannya adalah ya benar. Anda lihat popularitas Katolikisme sedang meningkat dengan sangat pesat. Sekarang mengapa hal ini bisa terjadi? Karena orang-orang telah kehilangan pandangan terhadap doktrin. Dan itu benar. Isu yang dipertaruhkan di dunia bukan lagi doktrin. Masalahnya adalah reformasi sosial. Anda harus menjelaskan itu sedikit, karena itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Itulah yang sebenarnya terjadi, bukan? Jadi isu dalam reformasi seperti yang kita bahas sebelumnya murni bersifat doktrinal. Bagaimana posisi Kristus? Bagaimana cara kerja keselamatan? Dan kedua sistem ini sangat bertentangan satu sama lain. Kita telah membahas itu pada sesi terakhir. Jadi masalah doktrin dan bagaimana kita berhubungan dengan kitab suci serta apa peran kitab suci. Protestantisme mengatakan itu adalah pusat. Sola Scriptura adalah panduan kami. Itu adalah suar kami. Itu adalah mercusuar kami. Ini adalah cara untuk menavigasi. Katolikisme mengatakan tidak. Tradisilah yang menetapkan kerangka untuk menafsirkan kitab suci. Dan bukan kitab suci yang menetapkan kerangka untuk menafsirkan tradisi. Jadi itu artinya membalikkan urutan yang seharusnya. Dan secara doktrinal keduanya tidak akan pernah bisa bertemu. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena jika Anda menerima penebusan dosa sebagai jalan menuju keselamatan, berbeda dengan menolak penebusan dosa sebagai jalan menuju keselamatan dan menerapkan agama yang berdasarkan perbuatan, keduanya tidak dapat bertemu.
Jadi solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan keresahan dan kekacauan sosial dari waktu ke waktu, sehingga masalah-masalah yang melanda umat manusia saat ini tidak lagi didasarkan pada doktrin, melainkan pada isu-isu sosial. Kemiskinan, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, perpecahan ideologis. Sedangkan dulu partai-partai umumnya cukup dekat satu sama lain, sekarang mereka begitu berjauhan sehingga hampir siap berperang satu sama lain dan saling menghancurkan satu sama lain hingga berkeping-keping. Jadi bagaimana cara Anda melawan bencana sosial, kehancuran masyarakat, kemerosotan kemanusiaan, masalah-masalah moral? Dan jawabannya adalah kembali ke sistem yang bisa mengendalikan semua itu. Dan itu adalah Katolikisme di abad pertengahan. Dan mereka memandang pada satu orang untuk mendapatkan bimbingan, dan itu adalah paus. Jadi bagaimana bisa terjadi bahwa sola scriptura tiba-tiba diabaikan? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, pertama-tama Anda harus menciptakan perpecahan. Interpretasi yang berbeda-beda. Jadi ada Protestantisme dan ada Katolikisme. Protestantisme sejak awal tidak pernah benar-benar bersatu. Tidak. Ia memiliki aspek-aspek kesatuan, tapi tidak benar-benar bersatu. Calvinisme tetap menjadi Calvinisme. Tiba-tiba saja di sana bahkan tidak ada kesatuan sejak awal. Tidak, sejak awal memang itu sudah begitu. Dan kemudian semakin terpecah-pecah dan semakin terpecah. Dan ketika orang-orang mempelajari kitab suci, seperti yang telah kita lakukan berkali-kali, kesatuan tidak terwujud, tetapi denominasi-denominasi justru berlipat ganda. Jadi Anda memulai dengan segelintir. Ada kaum Lutheran di Jerman. Ada kaum Calvinis di Swiss. Kemudian akhirnya itu berkembang ke Skotlandia, di mana kaum Calvinis melalui John Knox memperkenalkan doktrin mereka. Lalu ada gereja Inggris, dan semuanya pada dasarnya adalah gereja dan negara yang bersatu, karena itulah pemikiran abad pertengahan. Dan kemudian persatuan gereja dan negara itu terganggu setelah revolusi Prancis. Dan kemudian Anda menyaksikan kejatuhan para raja. Para raja seolah-olah disingkirkan. Ya. Dan jika mereka dipertahankan, mereka memiliki peran seremonial. Seperti saat ini. Ya. Tetapi jika Anda melihat di balik layar, mereka sangat-sangat menonjol dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Ya. Dan para bangsawan sebenarnya memimpin banyak perkumpulan rahasia, bukan? Jadi jika Anda mengambil Grand Master dari pondok-pondok di Skotlandia Kanan atau di Inggris atau dimanapun, para bangsawan sangat rap yang terwakili dalam edisi tersebut. Jadi mereka tampaknya pergi ke bawah tanah, demokrasi mengambil alih. Dan demokrasi melipat gandakan sistem. Jadi akhirnya gereja-gereja Martin. Mereka terus terpecah dan terbagi dalam berbagai isu. Sehingga akhirnya Anda memiliki ribuan orang yang mengklaim kitab suci. Lalu bagaimana Anda menjauhkan mereka dari tulisan-tulisan firman tersebut? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana cara Anda menjauhkan mereka? Nah, Anda memecahnya sedikit demi sedikit. Dan Anda memberi penekanan. Ya, gunakan sains misalnya. Pertama, Anda meniadakan kejadian, lalu itu menjadi mitologi. Kemudian Anda meniadakan bagian-bagian dalam kitab suci yang berhubungan dengan hal itu, atau tampaknya membela kisah kejadian. Anda memecahnya sehingga ada
Katakanlah sebuah penafsiran literal yang absolut terhadap Alkitab. Dan Anda membawanya ke seluruh masyarakat. Dan orang-orang Yahudi melakukan pekerjaan yang baik dalam hal belajar melawan belajar dengan mendirikan universitas, mensekulirkan mereka, menghilangkan kitab suci sebagai dasar untuk menentukan apa itu kebenaran, apa yang benar dan apa yang salah. Itu adalah langkah yang hebat dan butuh waktu beberapa abad untuk melakukannya. Dan kemudian Martin, Anda mengayunkan sistem agama dari sistem berbasis firman menjadi agama yang emosional di mana roh menjadi norma dan bukan firman. Ya, jadi ini adalah perubahan otoritas sebenarnya. Ya. Jadi sekarang perasaan Anda mendikte agama Anda. Dan sekarang Anda siap untuk gerakan ekumenis. Anda siap untuk mengumpulkan semua orang. Dan kebutuhan akan persatuan didasarkan pada isu-isu sosial, bukan lagi pada firman. Ya, Jadi Paus Fransiskus dan semua paus sebelumnya mengatakan, mari kita bersatu. Kita semua percaya kepada Yesus. Kita semua percaya bahwa ketika kita mati, kita akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi, mari kita kesampingkan semua masalah doktrinal lainnya, dan mari kita lihat bagaimana kita dapat mengatasi masalah sosial bersama-sama. Semua orang menginginkan moralitas. Semua orang menginginkan ini, itu, dan yang lainnya. Mari kita berkonsentrasi pada kesamaan yang kita miliki dan lupakan semua masalah lainnya. Dan begitulah awalnya. dan itulah mengapa popularitas dapat kembali lagi ke Katolik. Benar. Dan sekarang dunia berada dalam kondisi di mana Anda membutuhkan penekanan moral ini lagi. Apa yang menjadi dasar dari penekanan moral tersebut? Apakah itu firman? Tidak, tentu saja tidak. Tidak, karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Ya, itu benar. Seperti yang dikatakan Tony Palmer, Ya, Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan menegakkan ajaran-ajaran kita ketika kita sampai di surga. Saya bertanya-tanya mengapa dia menuliskannya dalam sebuah buku jika dia ingin mengatakan, ya buang saja buku itu. Mari kita selesaikan nanti, bukan? Memang tidak masuk akal, tapi itulah yang mereka lakukan. Tuhan akan menyelesaikannya, mari kita berkonsentrasi pada masalah sosial. Dan kami membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Gereja apa yang paling besar? Bukankah itu agama Katolik? Ya, Dan bukankah pengaruhnya meningkat di mana-mana? tentu saja. Dan kepada siapa mereka mencari bimbingan? Paus. Ingatkah dengan John Kerry yang mengatakan bahwa Paus adalah pemimpin moral dunia? Ya. Tapi dia membutuhkan pengaruh. Dan bagaimana dia mendapatkan kembali pengaruh itu? Nah, masuk ke binatang kedua. Jadi selama bertahun-tahun kita telah mengatakan bahwa binatang kedua akan menerapkan doktrin, norma, dan moralitas kepausan lagi. Dan ini adalah sistem yang sangat spektakuler, salah satu yang menarik melalui mistiknya. Dan maksud dan tujuan untuk membantu umat manusia untuk kembali kepada moralitas tampak begitu mulia. Ya. Tidak peduli kalau kitab suci terkubur, dan dengan itu terkubur juga peran dan sentralitas Kristus. Hal penting lainnya adalah Martin bahwa para reformis awal dan sistem Katolik Roma sangat percaya bahwa gereja dan negara harus bersatu. Ya, Karena apa gunanya memiliki sistem moralitas jika tidak pernah diterapkan? Bukankah Anda memerlukan polisi untuk memastikan bahwa itu diterapkan? karena ini untuk kebaikan semua orang. Ini demi kebaikan bersama. Saat ini Anda seharusnya membuat keputusan pribadi untuk menerima keselamatan Itu sesuai dengan Alkitab. menurut Alkitab. Dan Anda harus membuat keputusan pribadi untuk selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab 10 perintah Allah.
Mari kita selaraskan diri dengan prinsip-prinsip Alkitab. Sekarang ajaran Katolik mengatakan, Anda tahu standar moral dan norma-norma kami tidak didasarkan pada kitab suci. Mereka didasarkan pada hukum alam, jadi kami tidak akan mendasarkannya pada kitab suci, tetapi kami akan membuatnya hampir mirip. Ya, Tapi itu tidak akan sama seperti itu. Ini akan terlihat mirip. Jadi mari kita ubah 10 perintah Allah dan mengubahnya sedemikian rupa sehingga mencerminkan kebutuhan masyarakat daripada persyaratan dari Tuhan. ya, itu masuk akal. Itu masuk akal. Itulah persis yang mereka lakukan. Baiklah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu adalah Tuhan yang sangat spesifik yang membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah Tuhan yang sejati. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Siapa? Selain siapa? Bisa jadi Tuhan yang umum sekarang. Begitulah cara orang Katolik mengubahnya. Jadi itulah versi Katolik. Berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Jadi sekarang Anda memiliki Tuhan yang umum. Sedangkan di dalam Alkitab Anda memiliki Tuhan yang sangat spesifik. Yang mana yang Anda layani? Pemberi hukum yang mana yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Allah yang berbicara di Sinai dan menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri. Seseorang yang menciptakan. Itulah dia. Itulah yang seharusnya Anda layani. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi bagaimana Anda akan membuat orang berdamai dengan hukum seperti itu, Martin? Tidak, Anda menghilangkan beberapa kata yang membuatnya spesifik untuk setiap Tuhan. Apakah itu ide yang bagus? Tidak. Tentu saja itu akan melayani apa? Apakah itu akan melayani masyarakat atau melayani Tuhan? Masyarakat. Oke. Jadi demi menghindari kekacauan, mari kita katakan saja semua agama memiliki Tuhan yang sama. Ya, Apakah itu yang terjadi dalam perjanjian lama? Apakah semua bangsa memiliki Tuhan yang sama? tentu saja tidak. Bukankah Paulus sebenarnya yang mendefinisikannya? Ya, Dan bukankah dia mengatakan bahwa apa yang dipersembahkan oleh bangsa-bangsa lain, mereka persembahkan kepada setan-setan? ya, Mereka mempersembahkan kepada setan-setan. ya. Benar kan? Dan saya tidak ingin Anda menjadi sekutu atau turut serta di meja iblis. Jadi menurut kitab suci, tidak semua Tuhan itu sama. Tentu saja tidak. Maksud saya, bahkan jika Anda melihat Elia, mengapa dia memiliki pengalaman di Gunung Karmel? Martin, apakah filosofi itu akan berhasil dalam masyarakat yang memiliki pandangan dunia ekumenis? Sama sekali tidak. Ini masalah, bukan? Masalah besar. Jadi siapa yang menciptakan masalah? Tuhan. Ya, menurut mereka. Menurut kitab suci, dia yang menciptakan masalah. Dia berkata tidak ada yang lain, hanya dia yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dia yang berdiri di atas Sinai dan menulis hukum dengan jarinya, itulah dia. Mari kita buat itu sedikit lebih umum. Sekarang dewa-dewa Hindu mereka diterima. Tuhan dalam Islam yang tidak memiliki anak. Diterima. Dewa Syaman diterima. Semua orang disambut. Sekarang mari kita bicara. Mari kita tidak membicarakan doktrin. Mari kita bahas masalah sosial. Ada begitu banyak kemiskinan, begitu banyak kelaparan, begitu banyak perselisihan di antara agama-agama. Apa yang menyebabkan perselisihan ini? Mengapa jihadis ingin memusnahkan orang Kristen? Dan mengapa orang Kristen begitu keras kepala untuk tidak menerima ketuhanan Yahweh? Mari kita kesampingkan semua itu. Dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa semua agama mengarah kepada Tuhan yang sama. Ya, benar. Dan kemudian semua orang harus berteman. Fratelli tutti, saudara-saudara semua. Fratelli tutti. Jadi mari kita singkirkan yang pertama. Dan penyembahan berhala, sedikit masalah. Janganlah engkau membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apapun. Itu tidak akan berhasil. Tidak, karena itu sudah menyingkirkan banyak agama. Jadi apa yang akan Anda lakukan dengan agama Hindu? Dengan semua berhala itu? Apa yang akan Anda lakukan dengan agama Buddha? Pemujaan leluhur. Apa yang akan Anda lakukan dengan pemujaan leluhur? Itu tidak akan berhasil. Maksud saya mari kita singkirkan saja, bukan?
Jadi hilangkan perintah itu. Kemudian kita bisa menyembah Pachamama di Vatikan dan kita bisa menunjukkan solidaritas dan semua orang akan bahagia. Jauh lebih masuk akal. Benar kan? Tidak. Oh, oke. Dan janganlah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, tapi sekarang Anda tidak tahu Tuhan yang mana yang Anda maksud. Jadi mari kita anggap semuanya setara. Tepat sekali. Jadi jangan menjelek-jelekkan siapapun atau jangan berbicara buruk tentang mereka. Dan Anda anak nakal. Jadi itulah yang dikatakan Paus Fransiskus. Sekarang mereka semua sama saja. Apakah itu masih sesuai dengan Alkitab? Tidak, sama sekali tidak. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Tapi seluruh dunia menyembah matahari. Itu permintaan yang agak sulit untuk mengubah semua orang ke hari ke-7. Mari kita tetap pada hari pertama. Lagi pula Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Jadi jangan repotkan hal itu. Tapi ini adalah hukum otoritas. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu aku memerintahkanmu. Tidak. Mari kita buat lebih umum. Semua orang di sini punya pandangan yang berbeda. Hanya beberapa dari mereka yang tidak saya ingin melakukan itu, bukan? Tapi biarkan mereka melakukannya pada hari mereka. Jadi mari kita katakan saja, bukankah kita harus menjaga hari Sabat tetap suci? Dan itu saja. Dan kamu tahu, itulah yang dikatakannya sekarang. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Benar? Baiklah, mari kita hilangkan janjinya, katakan saja, hormatilah ayah dan ibumu, tapi mari kita masukkan hukum alam. Yang benar-benar perlu dilindungi adalah anak. Ya. Jadi mari kita buat beberapa hak asasi manusia dan tempatkan hak anak di atas hak orang tua. Jadi negara dan sekolah bisa menentukan jenis kelamin anakmu. Ya, anakmu bahkan bukan milikmu. Anda tidak melihat ketika anak itu lahir dan tidak berpakaian apa jenis kelaminnya? Itu adalah sesuatu yang akan diputuskan oleh negara atau sistem untukmu nanti. Dan jika Anda mencampuri hal itu, kami akan mengambil anakmu karena hak anak berada di atas hak orang tua. Jadi mari kita balik perintah itu, benar? Kita bisa membahas sisanya, tidak harus, tapi itulah yang penting. Jadi Martin, firman itu bukanlah norma. Ini adalah bagaimana Katolik menafsirkannya dan menuliskannya dalam bentuk 10 perintah Allah mereka yang tampaknya tumpang tindih dengan yang ada di Alkitab, tapi benar-benar mengubahnya secara total. Ya, Apakah kamu setuju dengan pernyataan seperti itu? tentu saja pasti. Dan itulah dasar dari ekumenisme. Dan semua orang setuju dengan hal itu. Jadi pada Konsili Trente ketika kaum Protestan mengatakan sola scriptura, kami percaya hanya pada Alkitab dan Alkitab saja, benar? Uskup Agung Reggio berkata, tidak, kalian tidak begitu. Kalian tetap memelihara hari Minggu. Jadi sebenarnya kalian mendengarkan norma dan standar gereja Katolik. Jadi kalian diam saja. Kalian hanyalah sekumpulan pemberontak dan kami akan membereskan kalian dan para Yesuit yang diciptakan untuk tujuan itu akan membawa kalian kembali ke norma dan standar yang ditetapkan oleh gereja dan mari kita lupakan Alkitab. Jadi intinya begitulah kejadiannya. Bagaimana kita bisa sampai pada posisi kita saat ini? Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sistem di mana dunia sedang kacau dan sekali lagi membutuhkan panduan moral yang kuat. Kembali ke Katolik, bukan firman. Ya. Kembali ke Katolik dan norma-normanya. Dan karena doktrin tidak penting, tapi masyarakat dan kebaikan bersama, serta kebutuhan masyarakat yang penting. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menyadari ketika kita menerapkan prosedur, hukum, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab, tapi masyarakat benar-benar membutuhkannya. Dan ini sangat cocok dengan khotbah kasih ekumenis ini. Bagus sekali. Jadi mari kita hilangkan doktrin kita sama sekali. Itu tidak penting. Ikuti saja arusnya. Dan Martin, bagaimana jika seseorang berkata, saya tidak akan mengikuti arus?
Maka demi masyarakat sosial dan semua itu, mari kita singkirkan saja mereka. Oke, jadi setiap suara yang berbeda perlu dibungkam, benar? Mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, atau apakah mereka baru-baru ini mempraktikkannya di dunia? Bagaimana membungkam suara-suara tertentu, bahkan jika mereka berbicara masuk akal? Anda mengatakan bahwa mereka berbicara omong kosong. Ya, Jika kita punya gambar latar yang nakal, kita juga bisa berbicara nakal. ya kita bisa. Maksud saya 5 tahun yang lalu, Anda tidak akan berbicara seperti itu secara terang-terangan dan Anda tidak akan mengucilkan orang dengan mudah Oke. seperti di media. Seperti yang telah mereka lakukan hanya karena seseorang menentang norma yang dapat diterima menurut mereka. Oke. Jadi Martin, inti dari masalah ini adalah Alkitab menubuatkan bahwa binatang yang pertama yang jelas-jelas adalah Katolik akan pulih kembali. Lukanya akan sembuh dan yang akan menerapkan norma dan standarnya atas namanya adalah binatang kedua, yaitu Amerika Serikat. Pertanyaannya bukan, apakah itu mungkin? Pertanyaannya adalah, apakah itu sedang terjadi? Tentu saja. Jadi Martin, apa yang harus terjadi? Pertama, kedudukan Katolisisme harus terlihat bangkit kembali. Ya, itu harus menjadi populer. Nomor 1. Nomor 2, suara moral yang berasal dari sumber tersebut harus dianggap sebagai yang terpenting. Mereka telah bekerja sangat keras dalam hal itu, bukan? Tapi kiri dan kanan, Tentu saja. jika Anda mengambil pidato Kerry misalnya tentang isu tersebut, itu harus ditingkatkan lagi tetapi harus menjadi berlebihan, harus meningkat. Itu pasti tahun yang akan datang. Benar. Tapi itu masih harus terlihat pasif di latar belakang. Jadi ini membutuhkan wakil. Ya, seorang yang akan melakukannya atas namanya. Seorang wakil yang gigih. Anda tahu, mereka banyak berbicara tentang wakil seperti Houthi dan semua yang menjadi wakil untuk Iran dan sebagainya. Jadi Anda membutuhkan wakil yang mengatakan, Anda tahu inilah yang kita butuhkan. Kita membutuhkan wibawa moral ini. Dan apa yang dikatakan Paus itu? Dan apa yang dikatakan Paus ini? Dan apa yang dikatakan Paus itu? Kita tidak boleh melupakan hal-hal tersebut. Dan apa yang akan dikatakan oleh Paus yang baru? Itu akan sangat menarik. Tentu saja. Dan semua orang saya pikir akan sampai pada titik di mana mereka berkata, nah itulah suara akal sehat di zaman yang kita jalani ini. Saya juga berpikir demikian. Dan kita harus kembali ke norma dan standar tersebut. Tetapi Anda membutuhkan wakil. Baiklah, jadi perkenalkan wakilnya. Dulu gereja dan negara merupakan sistem yang luar biasa. Karena apapun yang diputuskan oleh gereja, negara akan melaksanakannya. Itu luar biasa. Keduanya senang. Dan itu sudah tidak berlaku lagi. Kita membutuhkannya kembali, bukan? Ya, Gereja dan negara harus kembali bersatu. Jadi pemisahan gereja dan negara adalah ide yang buruk untuk kebaikan bersama. tentu saja. Dan kita perlu berkuasa lagi, bukan? Ya, beginilah perasaan gereja sekarang. Beginilah yang dirasakan oleh gereja, ya. Kita perlu berkuasa lagi. Dan apakah orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka harus berkuasa? Tentu saja ya. Dan Mesias akan mengambil kekuasaan itu dari mereka, dan penekanannya akan ada pada dia dan apa yang terjadi di surga. Lalu apa peran mereka di bumi ini? Nah, itu sesuai dengan kitab suci, seperti yang Anda katakan. Namun dalam pikiran mereka, bukan itu yang mereka inginkan. Tidak, mereka ingin berkuasa. Dan pada abad pertengahan mereka berhasil berkuasa, dan sekarang mereka kehilangan kekuasaan itu dan mereka menginginkannya kembali. Jadi kita perlu menyatukan kembali gereja dan negara. Jadi Martin, jika ini terjadi, maka pedoman yang kita miliki
yaitu firman Tuhan yang satu ini membuktikan kebenarannya sendiri. Pasti. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi di dunia. Namun sekarang Paus Fransiskus sangat tegas dalam hal lingkungan dan energi terbarukan. Namun harus ada keseimbangan karena Donald Trump datang dan berkata bor. Dan dia segera keluar dari kesepakatan Paris dan semua itu. Namun Anda tahu masalahnya tidak hilang karena suara Paus memiliki kekuatan, bukan? Right. Jadi saya merasa sangat menarik bahwa Spanyol mengalami bencana ini ketika Spanyol mencapai tonggak sejarah 100% energi terbarukan yang diikuti dengan pemadaman listrik bersejarah. Apakah itu kebetulan? Jadi untuk pertama kalinya mereka membual bahwa jaringan listrik mereka 100% menggunakan energi terbarukan dan kemudian gagal total. Beberapa hari kemudian ya. Orang-orang tidak bisa keluar dari kereta mereka karena pintunya terkunci. Mereka harus membuka paksa pintunya, terjadi kepanikan. Kepanikan besar. Kepanikan besar. Dan tidak ada yang berfungsi. Jadi untuk pertama kalinya seluruh jaringan listrik nasional lumpuh total. Jadi 12 hari kemudian Spanyol dan Portugal mengalami salah satu pemadaman listrik terbesar yang pernah terjadi. Pemadaman listrik juga berdampak pada beberapa bagian Prancis, Andorra, Belgia, Belanda, jaringan Iberia terputus dari jaringan Eropa yang lebih luas dan sebagainya. Dan penyebabnya ya kita tidak benar-benar tahu. Apakah itu suhu? Apakah itu lonjakan listrik? Apapun itu, tapi yang jelas terjadi kepanikan. Dan ada beberapa jam tanpa listrik dan terjadi kepanikan. Panik. Saya rasa semua orang ini harus datang ke Afrika Selatan dan tinggal di sini untuk sementara waktu karena jaringan listrik kami selalu mati. Kami punya lebih banyak lagi. Menjadi stabil untuk sementara waktu dan kemudian beberapa minggu yang lalu. Gangguan kembali. Ya. Jika Anda pernah berkendara di Johannesburg dan berpikir bahwa Anda bisa menemukan lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, pikirkanlah lagi. Jadi semua hal ini kami sudah sangat terbiasa dengan semuanya sehingga kami sebenarnya tersenyum ketika hal-hal ini terjadi. Ya. Tapi ini hanya bagian dari kekacauan yang perlu dibereskan, bukan? Hal ini perlu dibereskan dan pemberesannya harus disertai dengan penekanan religius. Anda lihat, tapi mungkin juga kejadian itu dan Trump itu bertentangan dengan semua ini. Hal itu meningkatkan posisinya, wibawanya. Jadi mari kita kembali sedikit ke tanggal 25 Maret. Itu ngomong-ngomong, belum terlalu lama. Ketika Uskup Agung Elpidophorus mempersembahkan salib suci kepada Presiden Trump pada perayaan Hari Kemerdekaan Yunani. Nah, ini sangat menarik. Jadi Uskup Agung Ortodoks mempersembahkan salib khusus dan dia berkata, dan dia membandingkan kepemimpinan presiden dengan kepemimpinan Kaisar Konstantin Agung. Sekarang jika kita melihat kembali sejarah, Konstantinus tentu saja adalah seorang kaisar yang sangat penting karena dia membuat agama Kristen menjadi resmi. Di Roma. Tidak hanya menjadikannya resmi, tetapi menurut dokumen-dokumen yang oleh beberapa pihak diklaim telah dipalsukan secara menyeluruh, pada dasarnya dia menyerahkan pemerintahan kepada Uskup Roma begitu saja, sehingga ia dapat memerintah tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam urusan duniawi. Jadi inilah warisan yang pada dasarnya dia tinggalkan untuk Gereja Katolik Roma. Dan Uskup Roma yang sekarang menjadi paus. Itulah paus. Ya, benar. Jadi Konstantin memeluk agama Kristen tetapi dia tidak melepaskan paganisme. Jadi jika Anda mengunjungi monumen-monumen besarnya, kekristenan digambarkan di satu sisi dan mitraisme, penyembahan matahari digambarkan di sisi lain. Dan sebenarnya dia menyatukan paganisme dan kekristenan. Itulah sinkretisme.
Jadi hal itu menghentikan perang dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, tetapi bukan karena orang-orang Kristen benar-benar menang, Ya, mereka digabungkan. ini sebenarnya lebih berbahaya. Ini jauh lebih berbahaya. Sinkretisme adalah racun dalam minuman yang sangat bisa diterima. Penipuan. Bagaimanapun, jadi dia membandingkannya dengan Konstantin. Dan dengan latar belakang sejarah tersebut, saya cukup senang dengan hal itu. Itu benar, karena itulah yang dikatakan Alkitab akan terjadi. Ya, Pada dasarnya sama saja. jadi mengingat kembali visi penguasa Romawi tentang salib sebagai simbol kemenangan ilahi. Saat menyerahkan salib, Uskup Agung Elpidoforos merujuk pada visi terkenal kaisar tersebut. Salib ini adalah simbol yang membawa Konstantin menuju kemenangan seperti yang dinyatakan Yesus kepadanya. Presiden Trump terharu menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa syukur dan mengakui maknanya yang mendalam. Jadi Martin, apa dampak dari apa yang dilakukan Konstantin? Dia meninggikan posisi uskup Roma di atas semua uskup Kristen lainnya di seluruh dunia. Dan pada dasarnya mendirikan kepausan sebagai konsekuensinya. Jadi Anda bisa menganggapnya sebagai sebuah pola. Apakah ini sebuah perbandingan? Secara paralel itu bisa menjadi luar biasa. Ini akan menjadi paralel yang menarik. Saya rasa begitu, benar? Dan kemudian pada tanggal 19 Maret 2025, para pemimpin agama berkumpul di sekitar Trump untuk berdoa di ruang oval dan hari itu disebut sebagai hari yang luar biasa. Jadi dari seluruh penjuru negeri, mereka mengunjungi Donald Trump dan mereka berdoa bersama Panglima tertinggi. Gedung Putih memposting gambar para pemimpin yang berkumpul dalam doa di sekitar Trump saat ia duduk di mejanya. Pada bulan Februari, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mendirikan kantor keagamaan Gedung Putih. Sekarang kita melihat adanya perkembangan di sini. Ya, ini adalah hal pertama yang dia tulis dalam perintah eksekutif tersebut. Dan Paula White adalah penasihat utama Trump. Baik. Dan kantor ini berada di Gedung Putih, sangat dekat dengan ruang oval. Di sayap barat. Ngomong-ngomong, itu sangat simbolis. Dan ini adalah pertama kalinya organisasi semacam itu diberi tempat di Gedung Putih. Ini seperti gereja dan negara yang bersatu, bukan? Ya, saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk melakukannya. Jadi ini adalah bagian dari Dewan Kebijakan Dalam Negeri. Perintah tersebut menyatakan bahwa kantor baru akan berkonsultasi dengan para pemimpin agama tentang berbagai topik, termasuk membela kebebasan beragama. Itu terdengar sangat mulia. Tapi kita harus ingat bagaimana Paus Fransiskus dan Katolik mendefinisikan kebebasan beragama. Kebebasan beragama selalu didefinisikan dalam batasan-batasan kepentingan bersama. Ya, jadi sebenarnya Anda tidak bebas melakukan apa saja yang Anda suka. Anda bisa melakukannya selama itu. Anda boleh memiliki preferensi denominasi Anda Atau preferensi keyakinan agama Anda selama hal itu tidak mengganggu kepentingan bersama. Sekarang bagaimana jika mereka bersatu dalam suatu masalah dan Anda menjauhkan diri dari masalah tersebut? Maka Anda tidak memiliki kebebasan beragama karena Anda tidak bekerja dalam kerangka kepentingan bersama. Jadi kebebasan beragama hanya berlaku jika memenuhi persyaratan kepentingan bersama. Itu mirip dengan kebebasan berbicara, menurutnya. Selama Anda tidak mengatakan apapun yang tidak kami inginkan Anda katakan. Ya, Jadi pada Rabu malam, kediaman Trump di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida akan menjadi tuan rumah gala Katolik untuk Katolik. Nah, itu juga menarik. Jadi di sini Anda memiliki organisasi ini, organisasi berbasis agama yang ditanamkan di dalam Gedung Putih.
Paula White tentu saja adalah seorang evangelis, tetapi mereka memiliki hari yang sangat istimewa khusus untuk umat Katolik Ya, di kediamannya. di kediamannya. Dan pembicara dalam acara tersebut termasuk pensiunan Jenderal Angkatan Darat Michael Flynn dan konsultan politik veteran Roger Stone dan lain-lain. Dan ini adalah situs web mereka. Katolik untuk Katolik, Gala Doa Katolik untuk Amerika di Mar-a-Lago, menginspirasi gelombang baru Katolisisme dan patriotisme di Amerika. Apakah mereka mendapatkan dorongan khusus? Tentu saja, mereka mendorongnya. Dan juga sangat penting untuk diingat bahwa ini adalah umat Katolik konservatif, pendukung Pra-Vatikan II. Mereka sebenarnya hanya membutuhkan paus yang konservatif untuk memantapkan isu-isu yang ada, bukan? Kata lain yang kita gunakan terakhir kali juga adalah ini adalah Katolik tradisional. Katolik tradisional. Katolik untuk Katolik berjuang untuk membawa iman Katolik kembali ke ruang publik melalui rapat umum Rosario, media, aksi politik, dan lainnya. Melalui doktrin Martin? Tidak. Tidak. Doktrin-doktrin, mari kita kesampingkan. Mari kita adakan rapat umum Rosario. Sekarang berdoa Rosario adalah doa yang berulang-ulang. 10 Salam Maria, 1 Bapa kami, 10 Salam Maria, 1 Bapa kami. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Anda tidak seharusnya melakukan itu. Nyatakanlah permohonan Anda, bicaralah dengan jelas kepada Tuhan seperti kepada seorang teman. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letakkanlah bebanmu di kakiku dan aku akan memberimu kedamaian. Itu saja. Dan aksi politik. Apakah itu bagian dari Alkitab? Tidak. Hanya dalam negara. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Jadi meskipun Katolik untuk Katolik adalah sebuah gerakan aktivis yang penuh semangat, kami tahu bahwa tanpa doa, pekerjaan kami akan sia-sia. Jadi doa yang berulang-ulang adalah jawabannya. Saya rasa itulah salah satu alasan mengapa kita memiliki Rosario. Di sana, di bawah topi. Kami menghindari masalah besar secara kiasan dan harfiah sebagai sebuah negara dalam pemilihan terakhir. Inilah saatnya untuk bersyukur kepada Tuhan dan memohon pertolongannya untuk banyak pertempuran yang ada di depan kita. Apakah mereka dalam posisi siap berperang? Sayangnya. Oh, tentu saja. Jadi apa tujuannya untuk memasukkan kembali norma dan standar Katolik ke dalam pemerintahan? Dan ada juga sedikit pesan tersirat untuk Trump. Tapi ini adalah orang pilihan mereka. Inilah orang yang akan melakukannya. Baiklah. Jadi mari kita lihat bagaimana perasaan umat Katolik konservatif tentang hal ini. Ini adalah sebuah gambar. Anda tidak dapat melihat semua imam, tetapi ada lebih dari 100 imam. Ini adalah patung Bunda Maria dari Fatima yang dihadiahkan kepada bukan hanya Donald Trump, tetapi juga seluruh keluarganya. Itu adalah patung Bunda Maria dari Fatima yang sangat indah, berkualitas tinggi, saya bisa melihatnya. Dan Uskup Strickland memanjatkan doa yang indah, memberkatinya, memercikkan air suci. Saya rasa beberapa orang melihat gambar ini dan mereka seperti, oh, perayaan besar di tengah-tengah makan malam. Tidak, bukan itu maksudnya. Ini adalah pemberkatan patung Bunda Maria dari Fatima sebagai hadiah untuk keluarga Trump. Dan Uskup Strickland berdoa, khususnya, agar gambar indah dari Bunda yang diberkati ini akan menjadi kompas yang menuntun mereka kepada Yesus. Bahwa dia akan berkata kepada mereka, lakukanlah apapun yang dia perintahkan kepadamu. Martin, apa yang baru saja kita saksikan, apakah itu bertentangan dengan perintah kedua? Tentu saja. Memberkati sebuah patung? Apakah itu bertentangan dengan perintah kedua? Tentu saja. Jangan ada berhala. Apakah Anda mendengar suara protes dari Protestanisme? Tidak. Tidak ada suara sama sekali? Tidak. Baiklah. Apakah itu sesuai dengan kitab suci? Tidak. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, benar? Jadi Martin, seluruh sistem di sana adalah paganisme. Jika Anda melihat Pachamama, Hal yang sama. Jadi tidak masalah apakah itu yang satu atau yang lain. Tidak, saya tahu ketika Anda masuk ke Mariologi, ini bukan tujuannya. Kita melihat kemana arahnya. Tapi itu tidak sesuai dengan kitab suci. Jadi ini bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman. Ini murni didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Katolikisme.
Menarik bahwa Sky News, saya rasa, mengatakan bahwa Trump bertindak dengan semua perintah eksekutifnya dan semua hal yang terjadi lebih seperti seorang raja daripada seperti seorang presiden. Itu benar. Jadi Martin, konstitusi pada dasarnya melarang penyatuan gereja dan negara, meskipun mereka sekarang berpendapat tidak demikian. Bukankah seharusnya dimulai dengan aku, Sang Raja? Itu sedikit bercanda, tapi ya, dia mengambil alih. Dia melakukannya dengan caranya sendiri. Dan dia melakukannya atas nama seseorang. Oh, tentu saja. Jangan membodohi diri sendiri. Lalu apa yang dia lakukan pada Hari Doa Nasional ini? Trump membentuk Komisi Kebebasan Beragama pada Hari Doa Nasional. Artikel ini terbit pada tanggal 1 Mei. Jadi Presiden mengatakan bahwa pemerintahannya membawa agama kembali ke negara ini. Ratusan pemimpin agama yang mewakili berbagai latar belakang agama, umat Kristen, Yahudi, Muslim, Hindu, dan lainnya menghadiri acara di Rose Garden yang diadakan beberapa langkah dari Oval Office. Acara ini menampilkan momen-momen refleksi dengan doa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama terkemuka, termasuk doa perdamaian Hindu dan doa Kristen, menggemakan pendekatan multiagama yang terlihat pada perayaan-perayaan sebelumnya. Jadi ini adalah Fratelli Tutti. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paus selama ini? Tidak, ini adalah apa yang dia sebarkan. Apakah itu meniadakan perintah pertama? Ya, Ya, benar kan? Tapi ini melayani tujuan kemanusiaan dari sudut pandang manusia, tetapi tidak dari sudut pandang ilahi. Diorganisir oleh Kantor Kepercayaan Gedung Putih yang baru dibentuk, beberapa pejabat menggunakan kesempatan ini untuk mempersembahkan ayat-ayat agama favorit mereka. Perintah eksekutif yang membentuk Komisi Kebebasan Beragama ini bergabung dengan perintah-perintah lain yang berfokus pada agama yang ditandatangani dalam 3 bulan terakhir, termasuk satu yang membahas bias anti-Kristen dan satu lagi yang menargetkan peningkatan antisemitisme di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri. Sekarang beberapa universitas ini sedang ditekan untuk mematuhi perintah eksekutif ini. Jadi status pajak dicabut, pendanaan ditarik. Jadi apakah ada tindakan-tindakan perang ekonomi yang diambil untuk memaksakan ideologi tertentu? ya, tentu saja. Semuanya sangat alkitabiah sebenarnya. Benar. Sekarang mari kita pastikan orang-orang tidak salah paham tentang hal ini. Apakah kita berpikir bahwa antisemitisme itu tidak apa-apa? Tentu saja tidak. Tidak. Apakah kita berpikir bahwa bias anti-Kristen itu tidak apa-apa? Tentu saja tidak. Sama sekali tidak. Apakah kita berpikir bahwa kita harus melenyapkan umat Islam dari dunia? Tidak. Tidak. Apakah kita percaya bahwa umat Hindu harus diserbu dan disingkirkan dari bumi ini? Tidak. Tidak. Mari kita perjelas hal itu. Jadi kita tidak anti-Kristen, kita tidak anti-Semit, kita tidak anti-Hindu, kita tidak anti-paganisme. Dalam arti lain selain doktrinal. Ya. Benar? Apakah Tuhan ingin menjangkau seluruh umat manusia? Ya. Setiap suku, bangsa, dan umat terlepas dari apa yang mereka yakini. Jika hanya ada satu Tuhan dan satu kebenaran, maka Dia akan memanggil mereka kepada kebenaran itu. Dan itu adalah keputusan bebas Anda. Apakah Anda ingin menerimanya atau tidak? Ini adalah intinya, yang paling penting. Baiklah, jadi kita tidak akan mengangkat senjata, tapi kita akan mengangkat pedang. Yang itu. Hanya firman. Ya. Hanya firman. Itulah pedang kita. Kitab suci mengatakan. Jadi dalam situasi ini kita tahu bahwa hal ini melanggar perintah pertama. Dan saya harus membuat keputusan pihak mana yang akan saya ikuti. Dan mengapa semua organisasi berbasis agama yang berbeda ini bisa bersatu dalam solidaritas?
Mengapa hal itu bahkan mungkin terjadi? Anda lihat, saya pikir masalah yang mungkin terjadi dengan orang-orang seperti ketika mereka berkata, "Oh, tapi Anda menentang ini." Tidak ada yang salah dengan berbicara dengan penganut agama lain, berteman dengan mereka, tapi ketika itu menjadi tempat resmi. Jika Anda menerima semua itu sebagai jalan menuju Tuhan, maka Anda menyangkal apa yang dikatakan Alkitab, karena hanya ada satu jalan menuju Tuhan, dan itu adalah melalui Yesus Kristus. Benar? Ya, Sekarang ada orang Kristen di sana, tapi standar apa yang mereka terapkan? Standar kepausan atau standar Alkitab? nah, jika Anda mengabaikan semua hal lain dan mengesampingkan doktrin, maka jelaslah itu dari kepausan. Itu adalah Fratelli Tutti. Itu adalah standar kepausan. Itu bukan standar Alkitab. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sekarang apa yang sebenarnya dikatakan Donald Trump tentang hal ini? Kita mengembalikan agama di negara kita dan kita mengembalikannya dengan cepat dan kuat. Karena agar Amerika menjadi bangsa yang besar, kita harus selalu menjadi satu bangsa di bawah Tuhan, sebuah ungkapan yang ingin dihapuskan oleh kaum kiri radikal. Tapi Ben, saya rasa kita tidak akan membiarkan mereka menghapusnya, bukan? Kita akan membuat Amerika kaya dan sehat lagi. Dan mengapa kita tidak mengatakan kaya, sehat, dan religius lagi? Oke? Bolehkah tambahkan itu untuk kelompok ini? Benar dan Patrick. Dan Anda tahu mereka bekerja langsung dari Gedung Putih. Mereka belum pernah melakukan itu. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada presiden lain yang mengizinkan itu. Saya pikir Anda tahu mereka mengatakan pemisahan. Mereka mengatakan pemisahan antara gereja dan negara. Kata mereka, saya berkata, baiklah mari kita lupakan itu untuk sementara. Kami bertanya, benarkah ini pemisahan? Saya tidak tahu. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Saya tidak yakin. Tapi terlepas ada pemisahan atau tidak, kalian ada di Gedung Putih, di mana seharusnya kalian berada, dan kalian mewakili negara kita, dan kita membawa agama kembali ke negara kita. Dan ini adalah hal yang besar. Saya menciptakan kantor Iman Gedung Putih yang bersejarah di sayap barat, dan itu akan menjadi kantor yang saya lihat sudah berjalan dengan sangat baik. Banyak orang yang keluar masuk dan itu bagus. Itulah yang ingin kami bela dan wakili, orang-orang dari semua keyakinan dan kebebasan beragama mereka di dalam dan luar negeri. Dan saya ingin mereka memiliki kantor itu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Saya rasa hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Orang-orang beriman yang tidak pernah diizinkan masuk ke Gedung Putih mungkin akan digugat besok karena mereka akan mengatakan pemisahan gereja dan negara. Tidak bisa begitu, bukan? Tapi ketika PAM akan memenangkan gugatan itu, dia memenangkannya. Pada akhirnya dia memenangkannya, dia mendapatkannya. Kadang-kadang mereka mendapat hakim yang kurang baik, tapi pada akhirnya dia menang. Itulah intinya, bukan PAM. Saya menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi antisemitisme. Ini adalah hal yang besar. Hal yang besar. Dan saya membentuk gugus tugas DOJ yang merupakan hal yang sangat besar dan Anda akan terlibat di dalamnya untuk menghapuskan bias anti-Kristen. Anda belum pernah mendengarnya, tapi ada juga bias anti-Kristen. Dan sebentar lagi saya juga akan menandatangani perintah eksekutif membentuk Komisi Presiden untuk Kebebasan Beragama yang sebenarnya adalah alasan mengapa kita berada di sini. Ketuanya adalah Wakil Gubernur Texas dan Patrick yang memiliki ide ini. Silakan berdiri. Sungguh orang yang hebat. Sungguh tokoh politik yang hebat. Dia adalah politisi yang luar biasa, wakil gubernur, dan dia adalah seorang yang sangat religius. Terima kasih banyak Dan, serta Dr. Ben Carson. Ben, saya tidak perlu banyak bicara tentang Ben. Saya tidak perlu banyak bicara. Dia sudah bersama saya sejak awal. Anda tahu awalnya dia berkampanye melawan saya. Bolehkah saya menceritakan kisah itu, Ben? Anda keberatan? Anda yakin tidak keberatan? Karena dia berkampanye dan dia sangat efektif. Dan dia naik dalam jajak pendapat. Dan setelah sekitar 3 atau 4 kali debat, dia menatap saya dan berkata, kamu tahu kamu akan menang telak, kan? Ini terjadi pada tahun 2016. Dan saya berkata, apa maksudmu, Ben? Apa maksudmu? Kamu sedang berkampanye. Jangan katakan itu, Ben, kamu sedang berkampanye. Kamu punya kesempatan. Dia tertinggal sedikit, cukup jauh di belakang. Tapi dia berkata, kamu tahu kamu akan menang. Orang-orang ini tidak bisa mengalahkanmu, tidak ada yang akan bisa mengalahkanmu. Saya bertanya, mengapa? Dia menjawab, karena Tuhan bersamamu. Saya berkata, itu bagus.
Kemudian dia mengatakannya sekali lagi di gereja. Ingat itu Ben? Dia menarik saya ke samping dan berkata, ingat apa yang saya katakan padamu, Tuhan bersamamu. Belum pernah ada presiden yang menyebut nama Yesus lebih sering daripada Anda. Belum pernah ada presiden yang berkata, ya saya mengasihi Yesus, tapi saya juga mengasihi orang-orang dari semua kepercayaan. Seperti yang dikatakan Dr. Phil, Anda memiliki hati untuk setiap orang Amerika, dan Anda menunjukkannya hari ini. Saya bangga mewakili Anda sebagai ketua. Saya bangga memiliki Ben Carson sebagai wakil ketua kami, dan setiap anggota komite ini. Kami akan melayani Anda, kami akan melayani rakyat, dan yang terpenting kami akan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Presiden. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, iman tidak dikesampingkan. Iman telah dikembalikan ke tempat yang seharusnya, yaitu di tengah-tengah. Kita membawa kembali agama ke negara kita dan kita membawanya kembali seperti yang saya katakan lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih banyak kepada Anda semua. Sekarang Martin ada Komisi Kebebasan Beragama ini. Dan ketuanya adalah Dan Patrick. Saya rasa dia adalah wakil gubernur Texas, benar? Jadi dia adalah tokoh politik terkemuka. Tapi jelas, seorang Kristen evangelis yang memiliki hati untuk proses ini. Menarik bahwa wakil presiden atau wakil ketuanya adalah seorang Advent. Sekarang tergantung bagaimana Anda akan mendefinisikan kebebasan beragama itu. Jika kebebasan beragama itu akan didefinisikan sebagai melayani kepentingan umum, maka langkah selanjutnya yang ada dalam Projek 2025 adalah penerapan Undang-Undang Hari Minggu. Dan mungkin pada awalnya mereka akan memberi ruang untuk interpretasi lain. Tetapi menurut dokumen tersebut, standarnya adalah hari Minggu. Jadi jika konsensus menjadi sangat kuat, maka itu akan menjadi hukum kepausan, bukan hukum Alkitab yang menyebutkan hari ke-7. Jadi saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Jadi saya tidak akan menghakimi sampai hal itu benar-benar terjadi, tapi saya tahu apa yang dikatakan kitab suci, apa yang akan terjadi, Ya, dan itu membuat saya khawatir. itu juga membuat saya khawatir. Dan kita juga mendapat petunjuk yang jelas dari roh nubuat mengenai keterlibatan dalam politik. Jadi ini adalah periode waktu yang sangat-sangat menarik. Tapi bisakah Anda lihat bagaimana agama secara sistematis telah dibawa masuk? Dan dia mengakui bahwa akan ada implikasi hukum terkait penyatuan gereja dan negara. Tapi dia mengatakan kita akan memenangkan hal itu. Pada dasarnya kita akan membuang ide pemisahan gereja dan negara. Ya, dia katakan lupakan saja itu. Ini adalah penggenapan nubuat. Tentu saja. Sekarang salah satu hal menarik yang juga dia katakan adalah sebagai tanda penghormatan untuk mengenang Yang Mulia Paus Fransiskus dengan wewenang yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Amerika Serikat oleh Konstitusi dan Hukum Amerika Serikat. Saya dengan ini memerintahkan agar bendera Amerika Serikat dikibarkan setengah tiang di Gedung Putih dan di semua gedung dan lokasi publik. Jadi ini pertama-tama mengakui kedudukan Uskup Roma, benar? Dan ini adalah tanda penghormatan. Bagaimana jika pada akhirnya mereka menerapkan tanda otoritasnya? Itu akan menarik, bukan? Pasti. Sekarang salah satu kardinal yang menjadi favorit di kalangan konservatif. Dia bukan satu-satunya kardinal yang konservatif. Ada juga yang lain yang menjadi kandidat, dan Donald Trump sendiri telah menyebutkan seorang kardinal Amerika yang juga berada di pihak konservatif. Jadi ada beberapa dari mereka yang mungkin menjadi kandidat. Jadi salah satunya adalah Robert Sarah. 5 kutipan dari Kardinal Robert Sarah yang difavoritkan di kalangan konservatif untuk menggantikan Paus Fransiskus.
Dia didukung oleh kaum konservatif karena mencerminkan kepausan yang berpikiran doktriner dan liturgis seperti Paus Yohanes Paulus II dan Benediktus ke-16. Jadi Anda tahu, mari kita tetap berpegang pada ritual Katolik yang pada dasarnya ditentukan oleh tradisi. Dia termasuk di antara mereka yang dipertimbangkan untuk menggantikan Fransiskus. Jadi orang seperti dia akan sejalan dengan pemikiran umum para politisi di Gedung Putih saat ini? Saat ini. Dan bahkan kelompok Katolik untuk Katolik, kelompok aktivis. Benar. Jadi itu sangat menarik. Dia sebelumnya memimpin kantor amal Vatikan, Cor Unum, dan sering berselisih dengan Fransiskus dalam banyak kesempatan. Perpecahan ideologi mereka yang paling serius muncul ketika Sarah dan Benediktus yang pensiun sebagai paus pada tahun 2013 bersama-sama menulis sebuah buku berjudul Dari Kedalaman Hati Kami, Selibat Imamat dalam Krisis Gereja Katolik, di mana mereka berargumen untuk cara-cara yang lebih tradisional dalam menjalankan hal-hal di gereja. Vance, salah satu pejabat terakhir yang bertemu dengan Paus Fransiskus pada hari Minggu Paskah sebelum wafatnya, telah merujuk pada Paus Yohanes Paulus II yang secara ideologis lebih mirip dengan Sarah dalam pidato-pidato publik baru-baru ini. Jadi tampaknya ada pergeseran dari sisi liberal kembali ke sisi konservatif. Dan seperti yang telah kita katakan, Martin, itu akan menjadi penyembuhan luka. Tentu saja. Nah, apakah ini juga bisa menjadi penyembuhan jika yang terpilih adalah paus yang liberal? Ya, sebenarnya tidak masalah apakah paus yang terpilih adalah seorang liberal atau konservatif atau moderat atau di antara keduanya. Yang akan menyembuhkan luka adalah jika gereja dan negara bersatu dan kemudian norma-norma serta standar gereja diterapkan melalui undang-undang. Itu akan menyembuhkan luka sepenuhnya. Karena itu berarti melegislasikan moralitas Katolik atas nama kepausan, meskipun itu bertentangan dengan kitab suci. Jadi itu akan menyembuhkan luka tersebut. Namun Katolik selalu berargumen bahwa sistem yang berlaku pada abad pertengahan, di mana menurut tradisi status paus diterima tanpa pertanyaan. Mereka ingin mendapatkan hal itu kembali. Dan ritual-ritual yang mereka lakukan membuat orang-orang tetap berada dalam ketidaktahuan. Ya, itu benar. Dan kita juga menginginkan orang-orang dalam keadaan tidak tahu pada zaman sekarang, karena kita harus fokus pada ritual daripada firman. Itu benar. Saya berpikir sekarang kita baru saja berbicara, seperti yang Anda katakan, Anda membutuhkan seseorang untuk benar-benar mengambil posisi yang akan menjadi populer. Ya. Sekarang Paus Fransiskus dia memulai dengan sangat populer. Namun sebenarnya, jika kita lihat, dan kami telah menyebutkannya berkali-kali, meskipun ia mengatakan hal-hal tertentu yang sangat liberal, ia tidak pernah mengubah doktrinnya. Tidak, doktrin itu tetap tidak berubah. Dan Konsili Vatikan II tidak membatalkan satu pun doktrin, dan seperti yang dikatakan oleh Uskup Schneider, mereka tidak bisa melakukannya, karena doktrin-doktrin itu bersifat ex cathedra. Mereka tidak mungkin salah. Jadi jika seseorang kembali ke masalah infalibilitas ini, maka Protestantisme seharusnya benar-benar melakukan kadenza. Mereka seharusnya marah besar. Mereka seharusnya sangat marah. Tapi saya jamin tidak akan ada suara protes sedikit pun. Sebenarnya mereka mendukung hal ini karena mereka ingin moralitas ini kembali secara kasat mata. Mereka memiliki otoritas duniawi sehingga mereka dapat melihat implementasi duniawi dari kekuasaan mereka. Dan mari kita lupakan kerajaan Allah karena kita akan mendirikannya, dan Yesus harus melihat dari pinggir lapangan dan berkata, "Bagus sekali. Prajurit-prajurit kecilku di sana, kalian sekarang menjaga semua orang tetap terkendali atas namaku, meskipun kalian melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci." Sebelum kita lanjutkan, ketika melihat Uskup Sarah, Kardinal Sarah. Dalam episode sebelumnya yang kita lakukan, kita menyebutkan tentang Paus Hitam.
Sekarang mungkin bisa dijelaskan. Beberapa orang menjadi bingung dan mengira ini adalah masalah rasial. Ini sama sekali bukan masalah rasial. Ini tentang pakaian yang mereka kenakan. Paus hitam adalah kepala Ordo Jesuit. Dan dia juga tinggal di Roma dan merupakan kekuatan di balik takhta. Dia adalah jenderal dari pasukan. Dan dialah yang mengimplementasikan di lapangan apa yang menjadi keinginan dan memastikan bahwa hal tersebut diterapkan dan disusupi ke dalam semua masyarakat politik. Jadi itulah Paus hitam, bukan berdasarkan warna kulitnya, melainkan berdasarkan jubah yang dikenakannya. Kemudian ada Paus putih. Dialah yang kepadanya mereka bersumpah setia, tetapi mereka sangat bersatu dalam pekerjaan mereka. Dan tujuannya sekali lagi adalah ultramontanisme ini, semua kekuasaan terpusat pada satu orang. Dan itulah yang ingin mereka terapkan. Jika paus berikutnya berkulit hitam, dalam arti warna kulitnya, ya, maka Anda bisa bercanda dan mengatakan akan ada 2 paus hitam, tapi sebenarnya tidak. Tidak masalah apakah itu putih atau hitam, karena ini sama sekali bukan masalah rasial. Ini adalah sistem keagamaan yang diterapkan. Sekarang ini mungkin terdengar seperti bercanda, tapi sebenarnya mungkin juga bisa menjadi subliminal. Tentu saja, bahkan sedikit bersifat nubuat. Ya, dalam artian bahwa Trump memposting gambar dirinya sebagai paus di jejaring sosialnya. Dan terjadi kehebohan besar, tapi ada ribuan orang yang menyukainya, bukan? Ratusan ribu. Sekarang, menurut pendapat saya pikir itu mungkin hanya sebuah gurauan, tapi itu bisa jadi bersifat nubuatan, bukan berarti dia akan menjadi paus, tentu saja bukan, tapi bahwa dia akan bertindak atas nama paus. Oh, tentu saja. Itu yang mereka inginkan. Anda lihat dia akan bertindak meskipun dia bukan paus, melakukan segala sesuatu yang paus inginkan. Semua yang dia inginkan. Jadi dia akan bertindak seperti paus. Ya, Pada kenyataannya dia akan melakukannya atas nama paus, yang paus harapkan bisa dilakukan secara terbuka, tapi dia melakukannya secara diam-diam. seperti yang akan dia lakukan sebagaimana para paus melakukannya di abad pertengahan. Di abad pertengahan dia hanya akan menjadi wakil yang melakukannya atas nama paus. Jadi gambar tersebut dipublikasikan tanpa komentar atau penjelasan di akun pribadi Presiden Amerika Serikat dan kemudian di akun X dan Instagram Gedung Putih. Jadi mungkin ada keisengan yang terlibat, tapi mungkin tanpa mereka ketahui atau mungkin mereka tahu. Sebuah implikasi nubuatan. Bukankah salah satu trik Jesuit adalah menempatkan sesuatu secara terang-terangan? Ya, itu adalah norma masyarakat rahasia. Anda menyembunyikan sesuatu secara terang-terangan. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemimpin dunia itu bercanda bahwa dia ingin menjadi paus. Minggu lalu, dia ditanya oleh wartawan di halaman Gedung Putih, siapa yang ingin dia lihat menggantikan Fransiskus, dan dia menjawab, saya ingin menjadi paus. Itu akan menjadi pilihan nomor 1 saya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki preferensi, tapi ada seorang kardinal di New York. Itu sangat bagus. Nah, sebelumnya dia mengatakan Kardinal Buck adalah pilihan yang sangat baik. Sekarang dia mungkin mengacu pada Kardinal Dolan. Jadi salah satu dari mereka akan menjadi tradisionalis jika mereka terpilih. Jadi ada beberapa, saya tidak mengatakan bahwa mereka akan terpilih, tapi akan menarik jika salah satu dari mereka terpilih. Dan sejauh menyangkut dirinya sendiri, dia dibesarkan sebagai seorang Presbyterian. Jadi itu Calvinis, tapi dia telah meninggalkannya, dan dia menganggap dirinya sebagai seorang Kristen non-denominasi, yang mungkin merupakan langkah bijaksana jika Anda ingin menciptakan iklim ekumenis seperti yang diinginkan Roma. Ya, tentu saja. Sebenarnya jadi apa yang dia lakukan adalah dia benar-benar mengesampingkan Alkitab. Ya, Untuk mengatakan, saya tidak ingin berafiliasi dengan siapapun sehingga saya bisa, ini seperti doktrin Katolik sebenarnya. saya suka doktrin Katolik. Ini adalah sistem yang sangat cerdik.
Sekarang mari kita bahas proyek 2025, karena sebenarnya ini adalah buku pedomannya, bukan? Artikel ini dari tanggal 20 Maret berkaitan dengan Departemen Pendidikan yang membawa begitu banyak ide liberal yang ingin mereka hapuskan. Dan pendidikan adalah target penting dari daftar keinginan kebijakan sayap kanan yang dikenal sebagai Project 2025. Ini berasal dari BBC. Sebuah dokumen setebal 900 halaman menyerukan pilihan sekolah yang lebih besar, pada dasarnya mensubsidi sekolah-sekolah agama dan swasta dengan dana publik, yang juga merupakan subjek dari perintah eksekutif Trump sebelumnya. Jadi muncul pertanyaan, meskipun Trump menjauhkan diri dari Project 2025, apakah dia sebenarnya sedang menerapkannya? Karena bukti sesungguhnya selalu ada pada hasilnya. Tepat sekali. Jadi ini bisa jadi permainan kata-kata bahwa dia menjauhkan diri, tapi seluruh kabinetnya sebenarnya adalah bagian yang tak terpisahkan, sibuk dengan hal itu. Benar. Ya, dia sendiri memang tidak melakukannya secara langsung, tetapi semua yang lain melakukannya. Ini seperti gereja Katolik yang menjauhkan diri dari Freemasonry, sementara sebagian besar tokoh pentingnya adalah anggota Freemasonry. Jadi meskipun Trump menjauhkan diri dari Project 2025, dia telah menominasikan beberapa penulisnya untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Dan banyak perintah eksekutif awalnya yang mengikuti proposal yang diuraikan dalam dokumen tersebut. Jadi mereka bertanya, apakah ini sekarang menjadi kebijakan? Apakah Project 2025 ini hanya sebuah daftar keinginan? Jadi mereka telah menurunkan statusnya dari kebijakan menjadi daftar keinginan. Tapi bukankah itu sama saja? Jika Anda menulis perintah eksekutif, maka daftar keinginan itu berubah menjadi kebijakan. Tentu saja. Dan itulah mengapa saya katakan ini hanya permainan kata-kata. Ini permainan kata-kata yang cerdik. Jadi apakah ini menjadi pertanyaan, apakah Project 2025 adalah upaya untuk menjadikan Amerika Katolik lagi? Apakah itu pertanyaan yang bagus? Nah, di sini dia berpakaian lebih mirip seorang Jesuit dengan jubah hitam, bukan? Jadi apakah dia memainkan peran ganda? Kita tidak tahu. Jadi Sky News mengangkat isu ini dan bertanya, apakah Donald Trump mengikuti buku pedoman sayap kanan? Dan apa selanjutnya? Kemudian mereka membahas beberapa hal yang benar-benar telah diterapkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Project 2025. Dokumen itu menyerukan agar Presiden memangkas peraturan dan mempermudah pemecatan pegawai federal. Apa yang telah dilakukan Trump? Sejak hari pertama kembali ke kantor, Trump telah menginstruksikan sekutunya untuk mengejar apa yang disebut sebagai deep state dengan menempatkan badan-badan federal, termasuk FBI dan Departemen Kehakiman, lebih banyak di bawah kendali Presiden. Jadi dia melakukannya. Ya. Apalagi yang dikatakannya? Imigrasi ilegal harus diakhiri, bukan hanya dikurangi. Perbatasan harus disegel, bukan hanya diatur ulang prioritasnya. Apa yang dia lakukan? Dia telah menjanjikan deportasi massal dan menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan dengan Meksiko. Dan pada dasarnya menghentikan imigrasi ilegal. Ya, 99,9%. Jadi apakah dia menerapkannya? Tentu saja. Apalagi yang dikatakan proyek ini? Presiden konservatif berikutnya harus menjadikan lembaga-lembaga masyarakat sipil Amerika sebagai target yang sulit bagi para pejuang budaya woke. Apakah dia melakukannya? Dia sangat keras dalam hal itu. Apakah itu mengincar universitas-universitas? Anda baru saja menyebutkannya tadi. Satu perintah eksekutif demi perintah eksekutif lainnya. Dikatakan bahwa hal ini harus dilakukan dengan menghapus istilah-istilah seperti keragaman, kesetaraan, dan inklusi, kesetaraan gender, dan aborsi. Bukankah mereka menghentikan semua pendanaan? Ya. Apakah Departemen Efisiensi Pemerintah di bawah Mas mengidentifikasi semua itu dan langsung menghentikannya? Menghentikannya. DEI segera dihapuskan dalam perintah eksekutif pertama pada hari pertama. Dan apa kemarahan yang ditimbulkannya? Bukankah mereka membakar mobil Tesla dan melakukan berbagai hal sebagai konsekuensinya? Mereka mendapatkan protes di mana-mana, tapi sekarang saya melihat ada protes balasan juga dari... Tidak masalah.
Jadi apa yang telah dia lakukan? Dia menjanjikan perang melawan paham woke dan tentu saja telah membuktikannya. Perintah-perintah eksekutif ini telah menetapkan bahwa hanya ada 2 jenis kelamin dan berusaha mengakhiri dukungan pemerintah untuk program DEI sementara Pentagon telah menghapus konten DEI dari platform online-nya. Jadi itu sudah pasti. Apakah itu daftar keinginan atau implementasi? Nah, jika Anda bisa menggunakan cara-cara finansial untuk memaksa orang melakukan hal ini, maka itu adalah penggenapan dari Daniel pasal 11. Tentu saja. Pasti. Anda tahu daftar keinginan ini membuat saya berpikir seperti saat Anda berbelanja online, Anda sudah memasukkannya ke dalam daftar keinginan Anda. Sekarang dia telah memindahkan daftar keinginan itu ke keranjang belanja dan sedang dalam proses. Sudah masuk ke keranjang. Apa lagi yang dikatakannya? Mengenai masalah tarif dan perdagangan, dokumen tersebut terbagi. Jadi apa yang telah dia lakukan? Meskipun dia telah terbukti agak fleksibel dalam kebijakan-kebijakan lain, Presiden Trump telah berbicara tentang kecintaannya pada tarif selama beberapa dekade. Serangkaian tarif global telah membuat pasar jatuh dan membuat sekutu-sekutu terguncang. Tapi akan ada tatanan ekonomi baru. Dan jika dia bisa memaksa dunia, maka dia pasti memiliki beberapa pengaruh. Ya, bukankah semua orang berlarian, berebutan, termasuk negara kita? Dan bisakah Anda menggunakan ekonomi untuk memaksakan ideologi? Ya. Lalu apa lagi yang dikatakannya? Kebijakan pendidikan federal harus dibatasi dan pada akhirnya Departemen Pendidikan Federal harus dihapuskan. Jadi apa yang mereka lakukan? Dia menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan. Anda tidak bisa menerapkannya lebih baik dari itu. Apa selanjutnya? Nah, apa yang dikatakannya? Ia juga mengatakan bahwa pemerintahan konservatif berikutnya harus mengurangi jejak global USAID dengan setidaknya kembali ke tingkat anggaran agensi sebelum pandemi COVID tahun 2019. Apakah itu sudah dilakukan? Ya. 100%. Dia telah melangkah jauh lebih jauh. Sebaliknya, dia telah bergerak untuk membongkarnya sama sekali. Apalagi yang dikatakan Projek 2025. Kebijakan iklim ekstrim pemerintahan Biden telah memperburuk ketidakamanan pangan dan kelaparan global. Agenda anti bahan bakar fosil telah menyebabkan lonjakan tajam harga energi global. Jadi mari kita selesaikan masalah itu. Dan pemadaman listrik yang parah di Spanyol mungkin bisa membuktikan maksudnya. Dapatkah Anda melihat bagaimana semua ini saling berkaitan? Tentu saja, tentu saja. Jadi apa yang telah dia lakukan? Dia telah menarik Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris, mencabut target Presiden Joe Biden untuk kendaraan listrik, dan berjanji untuk terus mengebor minyak. Jadi apakah dia telah menerapkannya? Selesai, sedang dalam proses. Baiklah, bagaimana dengan yang ini? Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan perlindungan aborsi dalam kasus Roe versus Wade dipuji sebagai kemenangan pro-keluarga terbesar dalam satu generasi, tetapi mengatakan bahwa hal-hal tidak boleh berhenti sampai di situ. Jadi apa yang telah dilakukan Trump? Nah, rangkaian awal perintah eksekutifnya tidak termasuk langkah-langkah untuk memperluas atau menegakkan Undang-Undang Comstock. Dr. Long mengatakan saat ini masih sangat awal dalam masa jabatan presiden. Jadi Martin, ini adalah agenda jangka panjang. Pertama-tama Anda harus menyiapkan hal-hal yang akan memberi Anda pengaruh yang Anda butuhkan. Benar kan? Itu benar. Anda tidak dapat menerapkan sebuah ideologi sampai Anda memiliki pengaruh untuk menegakkannya. Dan Anda dapat melihat bagaimana hal itu mulai terwujud. Apalagi yang dikatakan oleh Projek 2025? Buku pedoman yang luas untuk meraih kekuasaan meminta sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk mengambil tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk pertahanan konvensional mereka. Apa yang telah dia lakukan? Trump dan pemerintahannya telah mendesak sekutu-sekutu NATO untuk membelanjakan lebih banyak dana untuk pertahanan. Dia pada dasarnya memaksa mereka. Memang benar. Dia tidak hanya meminta mereka. Lalu apa lagi? TikTok adalah alat spionase Cina yang efektif yang harus dilarang oleh presiden. Jadi Trump berusaha menegosiasikan penjualan aplikasi tersebut ke operasi Amerika Serikat. Jadi dia menjalankannya sesuai aturan. Saya tertarik dengan yang berikutnya. Dan bukan kita yang menyebutkannya. Ini Sky News bukan?
Mari kita perjelas hal ini. Apa selanjutnya? Jadi apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Jika Trump terus mencerminkan Proyek 2025, Secara sadar atau tidak sadar, beberapa bagian dokumen yang belum terrealisasi adalah sebagai berikut. fokusnya pada keluarga yang katanya sedang dalam krisis. Ia menambahkan bahwa sudah waktunya bagi para pembuat kebijakan untuk menjadikan otoritas pembentukan dan keutuhan keluarga sebagai prioritas utama mereka dan bahkan menggunakan kekuatan pemerintah. Apakah itu undang-undang? Ya, Termasuk melalui kode pajak untuk memulihkan keluarga Amerika? Dengan salah satu penulisnya mengatakan, setiap ancaman terhadap stabilitas keluarga harus dihadapi. Apa hal nomor satu yang diminta oleh kepausan untuk membawa keluarga Family, kembali ke tujuan awalnya? Apa satu hal yang mereka minta? undang-undang hari Minggu. Undang-undang hari Minggu. Apakah itu juga ada dalam dokumen? Itu ada dalam dokumentasi. Tapi ini sudah memiliki pijakan di Eropa untuk waktu yang lama. Aliansi Minggu Eropa mendorongnya sepanjang waktu. Tetapi jika mereka meminta hal ini, dan masalah nomor satu dalam hal membuat keluarga menjadi layak kembali, adalah waktu bersama yang dihabiskan sebagai sebuah keluarga, Family, ya tidak hanya untuk memajukan tujuan keluarga, jadi waktunya harus disinkronkan. waktu yang disinkronkan, Martin. Bagaimana Anda menyinkronkan waktu? Itu berarti tidak ada gunanya memberi hari libur ibu hari Rabu dan hari libur ayah hari Minggu, karena dengan begitu keluarga akan terpecah. Tidaklah membantu jika sebagian anggota keluarga tunduk pada peraturan sekolah dan sebagian lainnya tunduk pada peraturan kerja. Itu bukan waktu yang disinkronkan. Bagaimana Anda menyatukan mereka semua? Anda harus memiliki satu hari istirahat yang sama. Bisakah Anda memiliki 2? Tidak, Bisakah Anda memiliki 3? tidak. Jadi apa yang menjadi standar? 1 saja? Tentu saja. Dan apa yang mereka katakan dalam proyek 2025? Apa hari standarnya? Minggu. Jadi argumennya harus waktu yang disinkronkan untuk menyatukan keluarga. Artinya, hari lain, meskipun awalnya diizinkan dalam hal kebebasan beragama, pada akhirnya harus mengalah untuk menyinkronkan waktu libur. Itu berarti hanya 1 hari per minggu yang diperbolehkan agar perekonomian tidak terganggu. Itu demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, standarnya akan menjadi hari Minggu. Apakah ini yang selanjutnya dalam agenda? Ya, saya rasa ini sangat diprioritaskan. Sky News mengajukan pertanyaan. Mereka memang menyebutkan yang lainnya juga, tapi ini yang pertama. Ini yang mereka katakan. Apa selanjutnya? Karena saya sebenarnya berharap mereka benar. Tentu saja. Dan dikatakan yang menurut mereka sedang dalam krisis. Ya, Jadi apapun yang sedang dalam krisis berarti akan mendapat prioritas. tapi sebelum Anda menerapkan ini, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan pengaruh untuk menerapkannya. Bukan hanya di Amerika Serikat, tapi pastikan hal itu dilakukan secara universal. Dan kepausan akan memainkan peran yang sangat penting. Dan Laudato Si dan Proyek 2025 memberikan tempat yang sangat menonjol dalam dokumentasi mereka. Jadi Proyek 2025 membahas tentang istirahat Sabat. Tuhan menetapkan hari Sabat sebagai hari istirahat, dan sampai baru-baru ini, tradisi Kristen Yahudi berusaha untuk menghormati mandat itu dengan peraturan moral dan hukum tentang pekerjaan pada hari itu. Martin, tradisi Yahudi Kristen itu berarti Anda harus menghentikan semua antisemitisme dan semua bias Kristen. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Ada satu masalah kecil, yaitu pihak Yahudi mempertahankan hari Sabtu dan pihak Kristen mempertahankan hari Minggu.
Jadi satu. Sekarang mana di antara keduanya? Apa hari istirahat perbankan nasional? Minggu. Ya, Minggu. Apa tradisi masyarakat pada umumnya? Minggu. Minggu. Jadi Yudaisme adalah minoritas dalam hal ini. Jadi jika mereka bersikeras pada hari Sabat Sabtu dan orang-orang Advent bergabung dengan mereka, mereka akan tetap menjadi minoritas. Dan jika mereka ingin inklusif dan memiliki hari istirahat yang disinkronkan, maka cepat atau lambat salah satu dari keduanya harus mengalah. Yang mana yang akan terjadi? Sejarah akan terulang kembali. Nah, itu akan jatuh pada hari Minggu. Konstantinus bukankah dia membuat undang-undang hari Minggu? Persis sama. Dan kemudian masih ada pengaruh Yahudi, memiliki Sabat dan Minggu. Dan Katolikisme kemudian membuat undang-undang anti-Sabat. Itulah sejarahnya. Jika Donald Trump dibandingkan dengan Konstantinus, itu berarti dia bertindak atas nama Uskup Roma. Maka keinginan Uskup Roma, tanda otoritasnya, pemeliharaan hari Minggu, harus diundangkan. Dan pemeliharaan hari Sabat harus dilarang secara hukum. Saya bertanya-tanya siapa yang akan menyerah? Apakah itu akan menjadi orang Yahudi atau orang Advent? Mari kita serahkan itu pada kehendak Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Benar? Jadi Martin, selain itu hari libur bersama memungkinkan keluarga dan komunitas untuk menikmati waktu libur bersama-sama. Itulah waktu yang disinkronkan. Daripada sebagai individu yang terisolasi dan memberikan irama kehidupan yang lebih sehat bagi semua orang. Itulah yang dikatakan dokumen tersebut. Itu adalah kebaikan bersama. Itu berasal langsung dari pemikiran kepausan. Jadi Kongres harus mendorong istirahat bersama dengan mengubah undang-undang standar tenaga kerja yang adil untuk mewajibkan pekerja dibayar 1,5 kali lipat untuk jam kerja pada hari Sabat. Hari itu secara default akan jatuh pada hari Minggu. Itulah tanda dari binatang itu. Ya. Jadi entah ketuanya seorang evangelis atau wakil ketuanya seorang Advent, atau apakah ada orang Yahudi dalam perdebatan itu, masalah hari Minggu versus Sabtu tidak akan hilang dengan mudah. Siapa yang akan menyerah adalah pertanyaannya, dan hari mana yang pada akhirnya akan diberlakukan untuk memiliki hari istirahat yang disinkronkan secara universal. Ya, Menurut Anda, apakah serikat pekerja akan berperan? menjadi bagian utama. Sekarang di Eropa, atau serikat pekerja besar berada di pihak hari Minggu? Pasti, semuanya. Semuanya. Martin, kita akan mengalami perjalanan yang menarik sekarang. Dan oleh karena itu, dengan catatan itu saya pikir kita perlu berdoa. Karena saya pikir skenarionya seperti yang tercatat dalam kitab suci sedang terungkap di depan mata kita. Dan kita membutuhkan doa-doa itu, doa-doa, dan bukan doa rosario mereka. Tidak. Mari kita memohon kepada Tuhan dengan kesederhanaan. Bapa Surgawi, Engkau memegang kendali sejarah. Kami tahu itu karena Engkau telah meramalkan sejarah sebelumnya dalam kitab Daniel dan Wahyu. Dan sekarang, seperti yang kita lihat, hal-hal yang tertulis di sana sedang terjadi di depan mata kita. Itu berarti kita harus membuat pilihan di antara berbagai raja. Beberapa orang mengklaim bahwa raja-raja dunia ini akan menentukan moralitas, dan Alkitab menyatakan bahwa jika kita tidak mematuhi moralitas kitab suci, maka kita tidak mengasihi Allah, karena jika kita mengasihi Allah, kita akan menaati perintah-perintahnya, dan jika kita tidak menaatinya, kita disebut sebagai pembohong. Jadi Bapa Surgawi,
Kami tidak ingin menjadi pembohong dan kami ingin menaati perintah-perintah-Mu dan tidak mengubah ketetapan-ketetapan yang melayani kebaikan bersama. Maka tolonglah kami untuk mengambil keputusan yang benar, itulah doaku dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.